Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Eka Irmawati. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan tetap semangat untuk belajar ya. Untuk video pembelajaran kali ini yaitu kimia materi dari kelas 12 yaitu sifat koligatif larutan. Materi ini ada di kelas 12 semester 1. Sifat koligatif larutan itu berarti kita harus tahu dulu nih, larutan itu apa. Nah, sebelumnya kan sudah pernah belajar nih tentang larutan itu apa, definisi larutan itu apa. Sebelum ke sifat koligatif larutannya. Larutan itu adalah merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Zat pelarutnya itu apa? Zat pelarutnya itu adalah air, kemudian zat terlarutnya itu contohnya misalnya gula. Jadi kita mau membuat larutan gula. Pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Air misalnya setengah gelas. Kemudian kita ambil 1 sendok gula. Kita larutkan di airnya tersebut. Jadi setelah diaduk-aduk, bisa nggak kita membedakan mana gulanya, mana dia punya airnya? Ternyata gulanya sudah terlarut sempurna ya di dalam air. Jadi itu yang dinamakan larutan, yaitu campuran homogen. Dia sudah menyatu sempurna. Sifat koligatif larutan ini adalah sifat khas atau ciri khas dari suatu larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini sifatnya dia tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tapi dia hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya atau bergantung pada jumlah zat terlarut. Misalnya seperti ini ya. Ada sebuah larutan gula. Tadi kan sudah kita yang kayak contohkan adalah larutan gula, yaitu ada pelarutnya air dan ada zat terlarutnya gula. Yang pertama adalah pelarut air, kita didihkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu larutan gula, kita didihkan. Nah, setelah kita didihkan, kita lihat hasilnya, ternyata pelarut air itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Tapi kalau untuk yang larutan gula, titik didihnya lebih tinggi daripada si pelarut. Kenapa demikian? Karena dua larutan gula dan yang si pelarut air ini mempunyai ciri khas yang disebut sebagai sifat koligatif larutan. Pertama, pelarut air. Sama-sama pelarut air ya dididihkan itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Namun ketika dia jadi larutan gula ditambahkan zat terlarut, maka titik didihnya akan menjadi tinggi. Maka sifat koligatif larutan yang kayak sebut tadi, dia bergantung pada jumlah zat terlarut. Sehingga jika jumlah zat terlarutnya semakin banyak, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Nah, sifat koligatif larutan ini ada 2 jenisnya ya, yaitu untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. 4 sifat koligatif larutan yang telah Kak sebutkan tadi, yaitu contohnya adalah kenaikan titik didih. Ada 4 ya sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Untuk penurunan tekanan uap, ini simbolnya adalah delta P. Kenaikan titik didih simbolnya adalah delta TB. Dan penurunan titik beku adalah delta TF. Dan yang terakhir, tekanan osmosis adalah P.
Namun sebelum Kak jelaskan lebih lanjut tentang 4 sifat koligatif larutan ini, ada perhitungan kimia yang harus kita pelajari dulu sebelum kita mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Perhitungan kimia untuk sifat koligatif larutan yaitu ada molaritas, kemudian molalitas, dan juga fraksi mol. Untuk perhitungan sifat koligatif yang pertama yaitu molaritas. Nah, masih ingat nggak tentang molaritas ini? Sudah dijelaskan di kelas 10 ya, tentang perhitungan stoikiometri kimia. Mengingat lagi, molaritas itu adalah banyaknya 1 mol zat terlarut di dalam 1000 ml di dalam volume ya. Rumusnya adalah molaritas itu simbolnya adalah M besar ya. Sehingga molaritas sama dengan mol per volume. Atau M sama dengan massa zat terlarut per mR zat terlarut dikali 1000 per ini dengan volume larutannya ya. Nah, namun biasanya di dalam suatu larutan itu ada dalam bentuk persen. Misalnya larutan NaOH sebanyak 40%. Nanti kita mau cari tahu berapa dalam 40% itu NaOH-nya berapa sih molaritasnya. Nah, caranya seperti ini rumusnya. Molaritas sama dengan kadarnya atau persentase dikali dengan rho. Rho itu adalah massa jenis. Massa jenisnya ya. Dikali dengan 10 dan dibagi dengan MR-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu 6 gram senyawa urea di mana diketahui MR-nya adalah 60 dilarutkan dalam 1 liter air. Tentukan molaritas larutan di atas. Cara mengerjakannya yaitu kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui gram itu adalah massa, berarti massanya siapa? Urea. Berapa? 6 gram. Terus MR urea yaitu 60. Dilarutkan dalam 1 liter air. Berarti volumenya yaitu 1 liter. Nah, yang ditanya adalah tentukan molaritas. M besar ya kalau molaritas. Setelah itu penyelesaian. Nah, untuk penyelesaiannya kita kembali ke rumus. Kita ke rumusnya ya. Rumus molaritas adalah molar sama dengan mol per volume atau molar sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 dibagi dengan mR zat terlarut dikali dengan volume larutan. Volume larutan di sini harus dalam bentuk mililiter ya, bukan dalam bentuk liter. Harus dalam bentuk mililiter. Sehingga dari sini volumenya yang kita 1 liter ini harus dirubah ke mili. 1 liter itu berapa mililiter sih? 1000 mililiter ya. Nah, dari sini langsung kita penyelesaiannya kita kasih masuk. Rumusnya yaitu M sama dengan massa zat terlarut karena massanya sudah diketahui ya. Langsung 6 dibagi dengan MR-nya yaitu 60 dikali dengan 1000 per volume larutannya.
volume larutannya itu yang ini 1 liter yaitu 1000 ml. Kalau di dalam soal di sini sudah diketahui dalam bentuk mililiter, berarti volumenya nggak perlu kita rubah ke mililiter ya, langsung di sini kasih masuk. Cuman kan ini volumenya liter, jadi harus kita rubah ke mililiter. 1000 di atas, coret-coret. Nah, 6 dibagi 60 yaitu 0,1. Sehingga didapatkan molaritas dari senyawa urea adalah 0,1 molar. Nah, untuk contoh soal yang kedua, jika di dalam soal itu diketahui massa jenis larutan dengan kadarnya, bagaimana mencari molaritas? Jika massa jenis larutan C6H12O6 8,9% adalah 1,01 gram per mililiter, jadi kita tulis dulu nih apa yang diketahui. Jika massa jenis berarti rho ya. Rho adalah 1,01 gram per mililiter. 8,9% itu adalah kadarnya. 8,9%. Nah, ini dibuat jadi 8,9. Kemudian persennya kita abaikan. Tentukan molaritas, tapi sebelumnya molaritas itu rumusnya adalah menggunakan MR. Jadi kita harus cari MR-nya dulu. MR dari C6H12O6. Sehingga cara mencari MR ini berarti C-nya ada 6 ya, berarti 6 kali ARC ditambah dengan 12 kali ARH. Ini mengulang materi kimia kelas 10 tentang mencari MR. Kemudian O-nya 6 kali ARO. 6 kali ARC yaitu 12 ditambah 12 kali ARH1 ditambah 6 kali ARO yaitu 16. 6 kali 12 72 ditambah 12 sama dengan lagi tambah 6 kali 16 yaitu 96. Nah, jumlahnya adalah 180. Satuan dari MR, massa molekul relatif, adalah gram per mol. Kemudian setelah itu tentukan molaritas. Molaritas simbolnya M besar. Molaritas itu rumusnya adalah rho kali 10 kali kadar dibagi dengan MR. Sekarang tinggal kita masukin nilainya. Rho-nya nilainya adalah 1,01 gram per mililiter dikali dengan 10 kali kadarnya itu 8,9 dibagi dengan MR-nya yaitu 180 gram per gram per mol. Ada yang bisa dicoret nggak nih? Ini 0, ini 0 ya. Ini letak gram di atas, ketemu gram di bawah. Nah, berarti tinggal 1,01 dikali dengan 8,9 dibagi dengan 18. Ini didapatkan hasilnya adalah 0,499. Molnya naik ke atas ya, karena ini kan mililiternya di bawah, sehingga mol per mililiter. Atau kalau dibulatkan adalah 0,5 mol per mililiter, yaitu molar. 0,5 molar. Ini hasilnya. Untuk perhitungan yang kedua yaitu molalitas, di mana molalitas ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, rumusnya molalitas ini simbolnya adalah M kecil. Tadi kalau molaritas itu simbolnya M besar ya. Kalau molalitas simbolnya M kecil. Rumusnya adalah massa zat terlarut dikalikan dengan 1000 dibagi dengan MR zat terlarut dikalikan dengan massa pelarutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Berapa molalitas larutan yang mengandung 4 gram NaOH, kemudian diketahui AR-nya yang terlarut dalam 250 gram air.
Seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui dulu. Mengandung 4 gram. Gram itu adalah satuan dari massa. Massanya siapa? NaOH. Massa NaOH yaitu 4 gram. Kalau ada massa berarti pasti ada Mr. Mr dicari melalui AR. Nah, kita cari lagi dulu ya. Na di sini ada 1. Jadi langsung 1 kali AR Na yaitu 23. Ditambah dengan O-nya ada 1. Berarti 1 kali ARO yaitu 16. Ditambah dengan H-nya ada 1. Kali ARH yaitu 1 juga. Sehingga didapatkan 23 ditambah 16 tambah 1. Dapatnya adalah 40 gram per mol untuk Mr. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang terlarut dalam 250 gram air, berarti massa pelarut. Yaitu 250 gram. Setelah itu apa yang ditanyakan? Molalitas, simbolnya M kecil ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukin rumusnya. Molalitas rumusnya adalah massa zat terlarut dikali 1000 dibagi dengan Mr zat terlarutnya dikali dengan massa pelarut. Kan angkanya semua sudah ada nih, tinggal kita masukin aja. Massa zat terlarutnya adalah 4 gram ya. Jadi NaOH dia terlarut di dalam air. Jadi 4 gram dikali 1000 bagi dengan Mr zat terlarutnya yaitu 40 gram per mol dikali dengan massa pelarut yaitu 250 gram. Ada yang bisa dicoret? Nolnya ini 1, ini 0, 1, 1. Berarti tinggal 10 ya. Ini di atas 4, di bawah 4, habis. Ini gram, ini gram. Kemudian berarti tinggal 10 dibagi 25. 10 dibagi 25 itu adalah 0,4. 4. Ini kan letaknya di bawah nih. Jadi dia naik gram per mol. Ini hasil molalitasnya. Nah, untuk perhitungan yang ketiga yaitu fraksi mol. Untuk fraksi mol ini lambangnya adalah X. Fraksi mol di sini ada untuk pelarut dan ada untuk zat terlarutnya. Untuk pelarut yaitu adalah X pelarut sama dengan NP. N itu adalah mol ya. Jadi mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarutnya. Tadi N adalah mol. NP itu adalah mol pelarut. Untuk NT berarti mol zat terlarut. Jadi kebalikannya, kalau untuk fraksi mol terlarutnya yaitu mol terlarutnya dia di atas. NT dibagi dengan NT per NP. Nah, kita ke contoh soal. Fraksi mol urea 10% di mana Mr-nya adalah 60 dalam pelarut air murni. Ini berapa hasilnya? Kita tulis yang diketahui. Diketahui dalam kadar ya, 10%. 10% urea. Ini kadar ureanya 10% dalam pelarut air murni. Kita misalkan massa seluruhnya adalah 100. Sehingga untuk kadar ureanya adalah 10%.
per 100, persen itu per 100 ya, dikalikan dengan 100, didapatkan adalah 10 gram. Nah, ini untuk berarti 10 gram adalah massa ureanya, 10 gram. Kemudian untuk massa air berarti adalah massa seluruhnya, yaitu 100 dikurang dengan massa urea. Seratus dikurang massa ureanya 10, berarti massa airnya didapatkan adalah 90 gram. Nah, berarti lari ke atas ya. Yang ditanya tadi adalah fraksi mol urea. Urea itu dia dalam pelarut air, berarti dia adalah mol terlarutnya. Berarti X urea, tulisnya gini, X urea. Sehingga kita tuliskan rumusnya. Untuk mencari X itu harus X urea berarti adalah N urea atau mol dari urea dibagi dengan mol urea ditambah dengan mol dari pelarutnya, yaitu air. Kita cari dulu mol ureanya, yaitu massa dibagi dengan mR. Massa dari urea yaitu berapa tadi? 10 ya. Dibagi dengan 60. 10 gram dibagi dengan 60 gram per mol. Coret. Jadi tinggal 1/6. 1/6 ini 0,16 mol. Nah, ini tadi harus ada yang diketahui, MrH2O atau air itu adalah 18 gram per mol ya. Terus kita cari N pelarutnya. Sama, yaitu gram dibagi MR. Gramnya tadi dapat 90 gram ya. Jadi 90 gram dibagi dengan 18 gram per mol. Coret. Jadi didapatkan adalah 5 mol. Nah, dari sini kita langsung dapatkan nanti untuk fraksi mol ureanya, yaitu N urea. N ureanya dapat yaitu 0,16 ya. 0,16 dibagi dengan 0,16 ditambah 5. Sehingga 0,16 dibagi dengan 0,16 tambah 5 yaitu 5,16. Nah, cara membaginya seperti ini adalah lihat 0,16 ini ada 2 angka di belakang koma, ini juga 2 angka di belakang koma. Berarti komanya habis karena sama-sama 2. 2 kurang 2 habis, berarti sisa 16 dibagi 516. Didapatkan adalah 0, kita cakar dulu ya. Cakar di sebelah sini. 16. Coret di sini aja ya. 16 dibagi dengan 516, 0,003. Nah, sekitar 0,03. Ini ya, didapatkan untuk fraksi mol ureanya adalah 0,03. Kalau mau mencari fraksi dari pelarutnya, tinggal kebalikannya aja, yaitu X pelarut sama dengan N pelarut dibagi dengan N pelarut ditambah dengan N urea, yaitu N pelarutnya tadi adalah 5. 5 per 5 ditambah 0,16. Hasilnya adalah 5 dibagi 5,16.
Kalau seperti ini hasilnya adalah sekitar 0,96. Jadi ini adalah hasilnya untuk fraksi mol pelarut, kemudian fraksi mol ureanya adalah 0,03. Baik, bagaimana? Paham? Nah, seperti biasa setelah penjelasan di akhir video ada latihan soal yang Kak berikan, dapat kalian gunakan untuk bahan latihan. Semoga apa yang Kak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kalau belum dipahami bisa bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.